Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, selamat siang. Tentu saja jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Virtual edisi kali ini di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh berkah. Tentu saja Kinan kembali menyapa Tribuners sekalian. Nah, edisi spesial kali ini dalam Ngopi kita sudah mengundang satu narasumber yang sangat spesial, dan pastinya juga tema yang akan kita bahas hari ini juga sangat spesial. Karena hari ini kita akan membahas mengenai menyambut reuni alumni nasional dan juga halal bihalal Ponpes DDI Mangkoso. Nah, siapa sih yang nggak kenal kalau kita sebut DDI Mangkoso, salah satu pesantren yang memang sangat terkenal ya sampai saat ini. Untuk itu mungkin kita langsung saja menyapa narasumber kita karena beliau juga merupakan alumni dari DDI Mangkoso. Ada Bapak Haji Nur Hasan, beliau juga merupakan langsung ketua panitia dari kegiatan halal bihalal dan juga reuni alumni nasional nantinya. Kinan mau sapa Pak Hasan terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Kinan. Masya Allah. Dan seluruh pemirsa. Iya, kalau kita lihat face-face-nya Pak Hasan ini memang sangat bersemangat ya. Tapi gimana nih Pak puasanya di sebelum terakhir Ramadan ya? Ini tidak terasa juga. Ya, alhamdulillah tetap puasa. Ya. Meskipun sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya sedikit agak menurun nilai ibadahnya karena terlalu padat. Oh iya ya. Kegiatannya, tapi ya alhamdulillah sudah hampir 3 kali juga nih khatam Qur'annya. Masya di tengah Allah. kesibukan selama Ramadan ini ya. Berarti memang kalau kita lihat manajemen waktu dari Pak Hasan ini harus kita curi juga ya ilmunya karena padatnya tapi masih bukan sempat ya, tapi masih bisa untuk khatam Quran. Nah, ini salah satu, nanti kita minta tipsnya juga. Untuk kabar gimana nih Pak Hasan di tengah kesibukan yang padat merayap? Alhamdulillah sehat. Saya juga minta maaf nih mewakili seluruh panitia. Mestinya beberapa waktu lalu, tapi karena kesibukan di samping sebagai ketua panitia mempersiapkan acara tanggal 5 Mei insya Allah, karena ada beberapa tokoh juga yang kita undang, saya sempat ke Jakarta. Jadi saya itu kalau pagi ngurusin kereta api, kalau sore ngurusin panitia. Oh, berarti kalau pagi ngurusin kereta api, malam ngurusin pesantren ya? Ya, kira-kira kayak gitu. Oke, baik Pak Hasan, tapi akrabnya disapa siapa sih, Cacang, saya biasanya orang lebih banyak kenal Cacang daripada Nur Hasan. Oke, baik. Enaknya panggil kakak atau bapak nih? Udah Cacang aja lah. Oh, Cacang aja, nggak usah pakai embel-embel bapak dan kakak ya. Iya. Baik, Kak Cacang, ini kan biar lebih akrab juga nih. Untuk Kak Cacang sendiri, ini kalau kita lihat akan ada kegiatan yang cukup besar juga di DDI Mangkoso, yaitu ada reuni alumni secara nasional. Nah, sebelum kita mungkin terlalu jauh, ini bisa dijelaskan sedikit dulu tidak mungkin Kak Cacang mengenai profil ataupun perkembangan DDI Mangkoso yang ada sampai saat ini? Ya, DDI Mangkoso ini kan salah satu pesantren tertua lah ya di Sulawesi Selatan. Jadi lahir tahun 1938, 21 Desember. Jadi pesantren ini sudah ada sebelum merdeka. Ya, sebelum Kinan lahir juga nih. Ya, apalagi saya aja masih jauh kan. Dan alhamdulillah kiprahnya oleh Andre Guru Haji Abdul Rahman Nambok Dale, berawal dari sekolah Arabia ya, Islamia, dan akhirnya berkembang pesat menjadi sebuah pondok pesantren. Bahkan sebenarnya Mangkoso itu lebih dikenal daripada Kabupaten Baru, karena di samping alumninya sudah menasional, juga banyak alumni dari ke luar negeri juga cukup banyak. Dan alhamdulillah sampai hari ini barakahnya Guruta, kita semua bisa kayak seperti ini. Meskipun dulu dalam proses sekolah itu hancur banget sebenarnya. Iya. Nah, ini sebenarnya kita mau tanya juga ya pengalamannya beliau. Katanya masa santri malah masa-masa cukup kelam juga ya, maksudnya kelam dalam artian anak-anak santri yang agak-agak bandel tipis mungkin ya Pak ya. Bukan tipis lagi sebenarnya, tebal-tebal banget. Oke, sebelum kita bahas reuni atau persiapan Pak Hasan sebagai ketua panitia, kayaknya seru juga nih bahas pengalaman. Kalau untuk Kak Cacang sendiri memang dulu angkatan berapa nih di DDI Mangkoso? Saya itu masuk di Mangkoso masih kecil. Kelas 2 SD.
bisa dibayangin itu, saya sebenarnya mungkin masih netek sama ibu kan. 2 SD. Jadi kelas 2 SD. Tapi waktu itu karena di Maros itu masih ada, ya masih dihitung jari lah sekolah-sekolah SD ya. Betul. Dan orang tua begitu keke anaknya harus ke pesantren semua. Padahal masih balita kita, umur, ya saya mungkin umur masih berapa tahun ya, kelas 2 SD lah kan. Jadi harus pulang, harus dibawa ke Mangkoso. Jadi kadangkala kalau libur itu, saya tidak mau pulang karena keenakan bersama kakak-kakak di kampung kan. Tapi orang tua tetap harus keke. Bisa dibayangkan itu saya dulunya, kalau waktunya untuk pulang selesai masa libur, saya harus pegang sopa. Kinan bisa bayangkan nggak kalau sopa itu harus diangkat bersama orangnya naik ke mobil dan harus sampai ke Mangkoso, yang nggak ada jalan lagi, harus menetap di pesantren. Ya Allah. Jadi saya dari 82, alhamdulillah Keluarnya selesai tahun 94, meskipun sudah sekian kali diskorsing. Wow. Malah seorang Pak Nur Hasan ini korban skorsing juga ya? Ya, 4 kali saya diskorsing. Tapi masih diterima juga ya sama DDI? Ya, alhamdulillah banyak juga yang tidak betah, tapi waktu itu saya berpikir kalau saya keluar dari Mangkoso, masa iya sih saya dari SD kelas 2 saya tidak bisa dapat ijazah terakhirnya Mangkoso, kira-kira gitu aja. Iya, betul-betul. Akhirnya bisa selesai. Berarti menyelesaikan di kelas 3 SMA mungkin ya? Kalau Menyelesaikan di kelas kita 3 SMA. Baik. 94. Jadi 82 ke 94. Oke. Bisa Tapi dibayangkan. ini mungkin pertanyaan spesial juga untuk Kak Cacang sendiri. Apa sih yang membedakan ketika kita menjadi santri dan non-santri atau menjadi siswa biasa dari yang Kak Cacang rasakan sampai saat ini? Survival. Kenapa dengan survival? Mentalnya kuat. Karena begini, Ya. Kinan bisa bayangkan kalau kiriman orang tua itu sampai 2-3 bulan nggak datang. Oke. Yaitu, dan kita dari sisa-sisa beras itu misalnya harus dibuat menjadi bubur Manado kan. Jadi kangkungnya itu kan natural aja, tumbuh banyak di sekitar pesantren, itu yang kita ambil di sawah-sawah. Terus itu kita masak, kita mix dengan beras yang ada. Misalnya 1 gelas, tapi kangkungnya mungkin satu rantang besar. Berarti kenyang di kangkung ya Pak? Iya, sebenarnya bukan kenyang di berasnya, di nasinya, kenyang di kangkungnya sebenarnya. Tapi ya yang penting ada berasnya lah sedikit. Dan saya kira anak santri itu ibaratnya kita ini sebenarnya orang dibuang sama orang tua. Waduh, kenapa tuh bisa jadi anak yang dibuang? Mungkin karena nakal kali. Malah masuk pesantren tambah nakal lagi ya? Enggak. Berubah? Situasi itu masih terbawa. Tapi kan senakal-nakalnya anak mantan santri itu, kalau disuruh imam masih bisa, disuruh ngaji masih bisa, disuruh barasanji masih bisa. Disuruh ceramah juga masih bisa. Masih bisa. Padahal kalau dilihat di pesantren, wah, nggak ada masa depan sebenarnya. Tapi alhamdulillah itu yang saya maksud tadi, bahwa suasana nyantri itu berbeda dengan sekolah-sekolah biasa seperti kita di SD, SMP, SMA. Dan rasa membangun solidaritas yang tinggi antar sesama teman itu yang luar biasa. Itu yang tidak dimiliki di sekolah-sekolah di luar, karena kan sama-sama susah, sama-sama senang kan. Kalau orang tua santri yang satu datang, alhamdulillah berarti hidup lagi tuh. Nah, ada nasi, ada kue, ada apa. Ya kadang-kala yang pelit-pelit juga ada. Misalnya diminta ikannya nggak ada. Udah tunggu dia pergi salat baru, kan biasanya lemari anak santri itu ikannya ada di dalamnya, pakaiannya juga ada, semua yang dia bawa itu ada semua di dalam satu lemari atau lemari-lemari kecil lah yang dibawa oleh orang tua. Itu biasanya kalau ada yang pelit-pelit itu, begitu waktu salat orang pada harus ke masjid, ada yang tinggal itu, baru kita guncang itu, jadi semua air ikannya itu jatuh ke ininya. Begitu si pemiliknya pulang, wah siapa ini? Katanya nggak ada ikan tadi katanya. Nah, itu kita, ya pokoknya luar biasa lah. Suasana santri itu menurut saya
Pertama, survive ya. Dia bisa hidup di semua situasi, susah maupun senang. Yang kedua, solidaritas kemanusiaannya itu tinggi. Karena itu tadi, ya punya teman, punya kita punya teman. Ya karena santri itu kan nggak tidur seperti orang yang ada di rumah, ada kamar tersendiri, ada kasurnya, nggak pernah kita malah tidur di kasur itu di santri. Kadang-kala tidur pakai alas yang biasa, ya alhamdulillah nyenyak juga tidurnya. Ya berkahnya lah. Berkahnya, oke. Berkahnya. Kita highlight berkahnya. Baik, untuk Kak Cacang sendiri sampai saat ini, apalagi dengan pengalaman nyantri dimulai dari kelas 2 SD. Ya. Kalau kita lihat sekarang kan memang rata-rata mulainya dari SMP atau juga madrasah aliyah. Ya. Nah, kalau untuk Kak Cacang sendiri, kira-kira pengalaman yang paling menarik deh, yang Kak Cacang, membuat Kak Cacang sampai saat ini, saya pernah di masa ini, selain daripada diskorsing yang 4 kali loh ya Kak, apa tuh kira-kira? Saya oleh Andre Goruta almarhum Wahab Sakaria, itu pernah disuruh tidur di atas pohon. Jadi Dan kami tidur di atas pohon. Oke. Iya, tidur di atas pohon. Jadi, memang anak santri itu sedini mungkin oleh para pendahulu kita, guru-guru kita, diminta memang untuk survive dalam semua situasi. Dan anak-anak Mangkoso itu banyak yang pernah mengalami seperti saya. Turun-temurun? Iya. Oke. Dan dulu, waktu kami dipindahkan kampus 2 Tondronge itu kan masih hutan, belantara. Jadi, tinggal pertama di rumah-rumah warga di daerah Kiru-Kiru itu kurang lebih 1 kilo dari pesantren. Setahun kemudian harus pindah ke pesantren di Tondronge itu, dan itu masih hutan. Jadi kadang-kala kita masih dapat kayak babi gitu kalau malam atau pagi masih berinteraksi. Iya. Suasana itu hutan banget. Itu kita buka, bangun rumah, kemudian berkebun di situ. Jadi rumah dibawa orang tua dari kampung gitu ya, dalam bentuk kayu gitu, kemudian dibuat menjadi rumah-rumah. Akhirnya disitulah kami tinggal. Dan bisa dibayangkan kalau kita memasak itu, memasaknya itu kan pakai dapok kata orang Bugis itu, masih pakai kayu. Jadi piring kita itu kan nggak ada piring-piring kaca, gelas, nggak ada. Itu semua plastik. Piringnya pun habis itu kita pakai membakar. Untuk membakar itu kayunya supaya bisa nyala. Itu pun lampunya masih pakai lampu apa sih namanya itu? Kodok obor gitu. Jadi kalau kita belajar itu, kalau pagi ini hitam semua ini. Karena malamnya habis masak ya. Habis masak, habis membaca karena harus pakai lampu-lampu itu ya. Itu kenangan-kenangan terindah lah yang itu tidak bisa kita beli sebenarnya. Pengalaman itu, dan menurut saya itu luar biasa. Jadi banyak anak pesantren itu yang sukses karena itu sebenarnya. Merangkak dari penderitaan. Berarti memang betul ya bahwa asli menderita itu anak pesantren. itu menderita ya. Ya, kalau sekarang sih saya lihat rata-rata sudah catering gitu berbeda ya. juga mungkin karena zamannya. Ya, dulu nggak ada kita cerita catering itu. Nggak ada, harus masak kalau misalnya lagi pengajian. Ya. Karena anak pesantren itu kalau kabur kan dia bergerombol. Baik. Jadi nggak ada yang sendiri-sendiri itu. Jadi kalau subuh, saya suatu ketika pernah mengundang Goruta di Jakarta karena saya stay di Jakarta. Ada almarhum Andre Goruta Abdul Wahab Sakaria, masih hidup waktu itu beliau, ke Jakarta. Jadi biasa Goruta itu melihat anak-anak pesantren itu keluar dari kampus jam 1 malam. Ya. Itu enggak 1-2 orang, 20, 10 orang. Itu bergelombang itu, kayak kapila-kapila keluar itu. Ada kelompok-kelompoknya. Ada kelompok-kelompoknya. Okay. Kalau subuh, udah dipanggil satu-satu. Sandroe CS, Abdal Subair CS, Ahmad Lamo CS, itu kayak gitu. Dan itu secara otomatis satu persatu itu naik, bergerombol juga naiknya.
Dapat hukuman Iya, dari dia lapor. berdiri tuh kayak begini. Ini sudah kayak ikan yang mati tuh begini. Udah tahu apa kesalahan dia kan. Iya, iya. Jadi Baik. ya luar biasa lah Luar pesantren biasa. itu luar biasa dan itu kenangan terindah makanya tiap kali reuni itu pasti itu jadi Momen. sudah sering kita Ya. cerita tapi selalu rasanya update dan Betul, nggak ada habisnya selalu berepisode itu bersambung. Iya. Dan tidak membosankan Dan ya tidak Kak Cacang membosankan, untuk ya. diceritakan. Ya. Makanya hari ini Kak Cacang juga diberikan amanah sebagai ketua panitia dalam kegiatan reuni alumni nasional Ya. dan juga halal bihalal Ponpes DDI Mangkoso. Ini Kinan rasanya juga ingin berjam-jam nih bercerita tentang Enggak juga. pengalaman Kak Cacang ini sangat luar biasa. Artinya memang tidak dapat dipungkiri dari penderitaan Kak Cacang ya di Ya. masa santri. Ini memang bisa Alhamdulillah. menghantarkan Kak Cacang mungkin sampai di posisi ini sekarang pastinya. Alhamdulillah. Baik Kak, ini kita bakalan ngobrol lagi tentang pengalamannya Kak Cacang, tapi sebelum itu kita bakalan bahas tema kita juga mengenai reuni alumni nasional. Ini mungkin sebenarnya tema yang untuk Kak Cacang dan tim panitia lainnya angkat untuk kegiatan ini apa Kak? Itu temanya kita mengangkat soal mengukuhkan uhwa adariyah ya untuk bakti bangsa, negara dan agama. Waduh, agak kompleks ya, ini bisa dijelaskan Ya. sedikit nih dari temanya nih. Jadi reuni nasional ini kan pertama kali kan, ya. Oke. Dan ketika ini ditawarkan oleh pengurus pusat IKDDI itu nggak ada yang sanggup. Jadi gagasan ini saya memang memberikan gagasan ke teman-teman. Saya bilang kalau setiap angkatan ini kita reuni, rasa-rasanya saya sudah bosan juga lihat muka-muka teman-teman ini. Dengan Itu yang sama, aja iya, dengan betul-betul. yang sama. Saya bilang ya bagusnya reuni itu tidak hanya sekedar datang kongko-kongko, Iya. ya ketawa ketiwi, setelah itu pulang tidak ada sesuatu yang bisa kita tinggalkan dalam bentuk ide-ide, gagasan-gagasan untuk pengembangan pondok pesantren dan bagaimana mendistribusi alumni yang sudah berkiprah atau yang mungkin masih pengangguran gitu kan. Nah ini penting. Akhirnya saya sampaikan ke pengurus IKA, Tum gimana kalau kita buat reuni nasional? Atau yang lain bisa SMA 1, bisa Semansa gitu kan. Iya, sekolah-sekolah UMI biasanya bisa, Unhas bisa. Kok iya DDI nggak bisa? Kita bisa tuh, saya bilang. Akhirnya ditunjuklah waktu itu Dr. Mukti. Saya bilang udah Dr. Mukti aja. Nah, saya pikirkan waktu itu saya padat lah ya. Iya. Dan itu lagi kencang-kencangnya pembangunan jalur kereta api. Jadi saya bilang saya nggak bisa. Karena waktu saya tergerus di situ 24 jam. Setiap ada masalah kita di lapangan. Ya, gitu. harus turun lapangan. Ya, turun lapangan. Dan ketika ketua umum mengatakan nggak ada yang berani nih, butuh persiapan panjang katanya, butuh waktu setahun untuk mempersiapkan. Saya bilang nggak perlu setahun tuh, 2 bulan cukup itu gue bilang. Wow. Ala Kak Akhirnya, Cacang ya. iya. Ya kan kita udah terbiasa di Jakarta buat event-event Event, nasional betul. gitu ya. Akhirnya ketua umum bilang, gimana kalau Adinda aja? Waduh, jangan saya tuh, saya bilang. Nggak ada lagi, kalau begitu nggak jadi reuninya. Ya, saya pikir karena saya yang menggagas reuni nasional ini, ya udahlah, tanggung jawab kan. Ya udahlah Tum, gue bilang saya turun gunung lah, siaplah jadi ketua umum. Tapi saya bilang jangan saya diintervensi. Oke. Pokoknya saya mau bekerja secara natural, tapi saya dibantu oleh angkatan-angkatan yang lain. Dan dibuatlah SK-nya. Udah kita undang rapat, alhamdulillah berjalan. Dan sampailah pada hari ini dan kita akan menghadirkan tokoh-tokoh nasional. Saya ke Jakarta menemui Pak JK. Pak JK itu sebenarnya mau ke Jepang tanggal 6. Tapi karena untuk DDI Mangkoso, beliau bilang saya sempatkan waktu lah untuk datang. Masya Allah. Habis dari Pak JK ke tempatnya Mas Anies gitu ya. Mas Anies juga ketemu. Bahkan saya disuruh imam malah. Wah ini ada anak pesantren rupanya. Ini Jadi pengalaman seru juga nih. iya, Mas Anies itu baru tahu kalau saya itu alumni pesantren. Oke. Jadi habis buka puasa beliau hamparkan sajadah langsung dia bilang, ya udah alumni pesantren yang harus imam. Waduh, mati juga kita. Tapi maju kan Pak? Saya maju jadi oke. imam.
Ya senang lah jadi imam gubernur DKI Jakarta kan. Betul. Ya paling tidak nanti kalau Mas Aniesnya jadi presiden, saya pernah ngimamin Mas Presiden. Iman ya, calon Oke. presiden. Alumni DDI pernah ngimamin presiden ya gitu. Kira-kira hashtagnya. gitu. Tapi baru Oke. calon lah kali ya. Iya. Ya kita undang juga Mas Sandi, Oke. Menteri Pariwisata. Kenapa? Karena alumni ada keinginan besar Guruta Profesor Dr. Farid Wajedi itu untuk menjadikan Mangkosok sebagai destinasi wisata Oke. religi. Jadi Mangkosok itu kalau bisa kata beliau kayak pesantren-pesantren di Jawa, bisa jadi destinasi wisata religi. Ya. Ternyata impian itu sudah lama. Waktu itu saya mengundang Guruta makan di salah satu restoran Arab di Makassar sini sebelum Ramadan. Beliau bercerita lah bahwa saya sebenarnya itu sudah lama memimpikan Mangkosok itu jadi destinasi wisata. Karena kan kita pesantren tertua juga kan, pra kemerdekaan. Ya sudah, dengan cara itu begitu dapat pesan dari Andre Guruta, saya bekerja secara dengan teman-teman menemui ketua DPR provinsi. Ada gagasan Guruta begini, Andi Inak menyambut. Habis itu saya ke Bupati Baru. Bupati Baru alhamdulillah katanya. Oh bagus itu, menyambut juga. Lah kalau begitu perlu ada menterinya nih. Karena pasti nanti teranggarkan melalui APBD, APBN gitu. Ya udahlah kita undang aja Mas Sandinya dan alhamdulillah Mas Sandi merespon secara positif. Setelah itu karena saya bekerja di kereta api Sulawesi Selatan, saya untuk menuju ke destinasi wisata religi, saya diskusilah sama Kepala Balai, Pak Andi Amanagapa. Kebetulan beliau adalah putra Sulsel juga, orang Bone kan, kemenakannya Pak Jenderal Yusuf. Saya bilang, Pang, saya minta satu dong, stasiun. Iya. Ngapain San katanya? Udah Bang, saya mau buat jadi stasiun DDI Mangkosok. Waduh. Keren, direspon sama beliau. Wah ini gayung bersambut lah gitu kan. Oh, mantap juga, tapi harus melalui bupati ya. Saya bilang kalau soal itu urusan saya Bang. Iya, untuk komunikasinya. Ya, untuk pengajuan. Pengajuannya juga. Dan alhamdulillah pengajuannya sudah masuk. Pak Bupati sangat merespon itu. Karena kan Mangkosok ini ikonnya baru gitu kan. Pesantren tertua yang sudah maju. Pernah turun Lailatul Qadar juga di sana oleh Andre Guruta Haji Abdurrahman Bodale gitu kan. Namanya juga sudah mendunia. Ya, jadi direspon lah gayung bersambut. Akhirnya tak ajukan lah itu. Dan alhamdulillah sangat luar biasa dan diapresiasi oleh Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Kereta Api Sulsel. Ya udah kita kasih namanya Stasiun Kampung Baru itu sebagai stasiun DDI Mangkosok. Waduh. Jadi pintunya sudah ada nih. Nah, tinggal sekarang mungkin pihak alumni, kemudian pihak pemerintah daerah, Kabupaten Baru, kemudian pesantren dan keluarga besar kerukunan keluarga baru ya, KKDB Baru itu ya mesti kita libatkan supaya itu bisa kolaborasi juga. Kolaborasi. Jadi semua pihak harus kita libatkan lah. Oke, baik Kak Cacang. Jadi nanti di reuni itu di launching juga tuh stasiun DDI Mangkosok. Termasuk dari rangkaian acara juga. Salah satu Keren. acara. Berarti ini kalau kita lihat satu-satunya pesantren juga yang kayaknya di Sulawesi Selatan punya stasiun sendiri ya. Ya, alhamdulillah. Ada DDI Mangkosok. Baik, Kak Cacang, ini kita masih ingin tahu juga mengenai persiapan. Kalau kita lihat memang kan Kak Cacang tadi sampaikan ini merupakan reuni besar-besaran nasional dan pertama kali. Nah, untuk pertanyaan yang paling penting juga nih, persiapan Kak Cacang dan tim sampai saat ini sudah berapa persen nih mungkin atau sudah sampai di mana? Ya, memang ini reuni yang cukup besar. Iya. Karena tadinya kita mempersiapkan jadinya 3.000. Itu bisa sampai 5.000 orang. Karena semua sandek itu terbuka. Sandek 1, Kelaro, 2, 3, ABCD itu. Ini dibuka, jadi kayak hall lapangan itu di dalam. Iya. Untuk panggungnya saja kurang lebih 17 meter kan. Nah, kita pakai event organizer,
apa namanya, backdropnya juga pakai Videotron dan seterusnya. Udah inilah. Udah mantep juga. Ya kalau Persentase deh. kalau alumni yang lain bisa, masa Mangkoso nggak bisa, Oke. itu kan. Oke. Jadi kalau Dan untuk persentasenya berapa nih Kak Cacang? ya alhamdulillah sudah 80% ya, kita Oke. udah 80% narasumbernya, kemudian melis, ada beberapa yang kita launching nanti. Satu stasiun itu, Oke. persembahan alumni, pemerintah daerah dan balai kereta api untuk Mangkoso. Jadi namanya stasiun Dede Mangkoso, itu satu. Kemudian yang kedua, saya sampaikan sama teman-teman, tugas alumni ini kan sebenarnya sederhana saja. Ya. Alumni harus hadir untuk mendistribusi lapangan pekerjaan untuk alumninya. Betul. Kemudian mempromosikan alumninya yang sudah eksis di mana-mana gitu kan, dari berbagai lapangan profesi yang ada. Yang ketiga, alumni harus hadir untuk membiayai santri-santri yang punya kemampuan EQ yang bagus, tapi orang tuanya mungkin terbatas secara finansial. Betul. Ya, alumni harus hadir di situ, menyekolahkan dia. Makanya dengan cara itu kita bangun komunikasi lah dengan beberapa perguruan tinggi, ya, misalnya Unhas, UNM. Saya ketemu Pak Prof. Hussein, beliau respon bahwa habis 30 juz anak Mangkoso itu gratis masuk UNM dan dapat beasiswa. Nah, di Unhas pun begitu. Jadi kalau zaman-zaman kami dulu kan anak Mangkoso itu ke UIN, Ya. kalau ndak ke YAIN dulu ya. Ya, namanya masih. Kalau ndak ke Mesir gitu. Nah, sekarang nggak bisa. Saya bilang sama alumni, sama para pembina, ya alumni santri itu jangan hanya digiring pada satu area saja. Mungkin ada alumni tapi dia insinyur, dia arsitektur apa gitu, dia ahli di bidang apa. Betul. Nah itu semua segmen. Jadi saya bilang alumni harus membuka kerjasama. Misalnya yang mau sekolah ke Eropa, itu kan kita fasilitasi. Yang mau sekolah ke Turki, yang mau ke Yaman, yang mau ke Medina misalnya, ya alumni harus hadir di situ. Dan alhamdulillah kita mulai nih, saya membangunkan yang tidur ini. Udah bangun. Di calling ya Kak? Iya, pokoknya Oke. karena ini sesuatu yang baru, saya sampaikan alumni kita nggak bisa menutup diri dengan dunia luar. Kita harus membuka diri dalam semua segmen kehidupan, karena kan anak pesantren itu dia tidak hanya ahli di bidang agama, berbeda-beda. Ada juga, iya, dia punya skill tersendiri, mungkin di bidang arsitektur, mesin atau apa. Udah kita harus dorong ke sana dan alumni harus hadir di situ. Oke, baik. Tapi kalau untuk waktunya nih Pak Cacang, udah launching juga nih untuk waktu kegiatan halal bihalal dan reuni alumni nasional ini, udah fix kan nih waktunya? Ya, acaranya tanggal 5 Mei di Hotel Kelaro, insya Allah, dan akan dihadiri ribuan alumni, apalagi masa libur ini kan. Iya. Dan yang beli kamar juga udah ratusan ya, juga. Udah ratusan iya. juga. Mungkin kata Pak Anggiat sih kalau perlu kita nggak ngambil event yang lain Pak, kita siapin untuk teman-teman acara Mangkoso. Wow. Karena kan di samping reuni mulai jam 9 pagi itu, malamnya diadakan malam Ramatama di swimming pool lantai 6 itu. Semua ininya kita pakai. Iya. Jadi kalau acara reuni itu biasanya kalau Andre Guruta ada kan agak kaku kan. Formal, apalagi ada Pak JK, nggak mungkin bisa bercanda kan. Ya sudah, saya bilang kita buat acara Ramatama malamnya lah. Yang mau menyanyi silahkan, yang mau berpuisi silahkan, yang mau bercolotnya silahkan aja. Yang mau ngaji juga boleh ya Yang Pak? mau ngaji juga boleh. Oke, baik. Nah, Kak Cacang, ini Kinan sangat menarik sekali ya mendengarkan pengalaman dari beliau dan juga persiapan-persiapan yang disiapkan untuk acara pertama kali secara nasional ya. yang diadakan oleh DDI Mangkoso.
Nah Kak, ini yang mungkin banyak yang tanya juga, yang sampai mungkin menggunakan Claro dan sebagainya. Untuk anggaran yang dipersiapkan nih, Kak Cacang nih memang pendistribusian anggarannya pure memang hanya dari teman-teman alumni atau dari mana aja nih Kak? Ya dari alumni ya, Hmm. dari alumni yang punya kesanggupan secara finansial, itu tak callin satu-satu. Ayo donasi, bersedekah dong, ini Ramadan juga kan. Tepat juga ya Iya, momennya. saya kontak satu-satu. Oke. Di samping ada juga alumni semua juga mau berdonasi gitu ya. Apalagi Ramadan. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 200.000, ada yang sejuta, ada yang 5 juta. Dan potensi alumni ini kan banyak sebenarnya. Iya, betul. Ada yang sudah punya hotel, ada owner toko lapak misalnya. Alumni Mangkoso semua tuh. Ada yang sudah punya restoran, ada yang juga di bidang pupuk Ya. atau apa, udah macam-macam. Jadi Nah itu tak semuanya- tarik-tarik ya. tuh, nyumbang dong, nyumbang. Dan saya udah bilang, bos kalau saya sesak napas tak callin satu-satu ya. Udah, tak callin Oke. satu-satu. Urukanlah. Hmm. Ya tapi memang juga ada yang membantu. Kami waktu silaturahim dengan Pak JK, saya sih sebenarnya Pak JK hadir itu udah luar biasa. Oke. Memotivasi kita, para Ya, alumni gitu ya. apresiasi Apalagi juga. beliau adalah tokoh nasional, mantan wakil presiden, sesepuh tokoh Sulsel gitu ya. Dan begitu beliau menyatakan bersedia, aduh saya sujud syukur itu. Saya cium tangannya Pak JK, aduh dirindukan, saya bilang ini Puan. Nah, Kakanda, di HMI kita pakai Kakanda ke Pak JK ya. Dan dirindukan Ki ini. Saya bilang kalau ada waktu tak bisa Ki hadir. Ya udah saya hadir katanya. Pas kita pulang, berapa budgetnya kalian? Di mana acaranya? Saya bilang di Kelaro. Ya udah saya bantuin juga ya. Aja ke bantu. Jadi ya alhamdulillah dapat supportingnya, dapat ilmunya, dibantu pula dananya kan. Dapat juga materinya. Dapat juga saya bilang ini berkah Ramadan semua Iya, ini. betul-betul. Baik, nah Kak Cacang ini kalau kita lihat memang sudah Anda sampaikan sudah 80% dan ini kalau kita lihat memang tanggal 5 Mei bukan waktu yang lama Iya. lagi, ini sangat dekat. Tinggal 9 hari. Oke, nah ini mungkin kalau Kak Cacang lihat kita kembali membahas mengenai alumni DDI. Bagaimana sih memang prospek atau progres dari teman-teman alumni, kakak-kakak alumni di DDI Mangkoso ini untuk adik-adik, untuk DDI Mangkoso yang ada sekarang yang Kak Cacang lihat perkembangannya gimana Kak? Ya, ini kan reuni berskala nasional baru ya. Ya. Itu yang saya bilang tadi bahwa potensi alumni Mangkoso ini sebenarnya besar. Besar. Tapi tidak pernah terjamah. Dia masih masih hutan lindung gitu ya. Belum terjamah, belum tereksplorasi. Jadi ketika saya diminta jadi ketua panitia, ini saya eksplor nih potensi alumni. Oke. Dan saya baru tahu kalau anak Mangkoso itu sudah ada beberapa perwira penerbang Angkatan Udara. Ada dari Angkatan Laut, dia sudah pimpinan, dia udah memegang komando pasukan. Ada di Angkatan Darat banyak, di kepolisian banyak, di instansi pemerintahan jangan dibilang, di Departemen Agama banyak lagi, pengusaha banyak juga. Iya, banyak. Saya bilang sebenarnya ini kita kaya, tapi ya artinya gini, potensi-potensi yang ada ini belum bersimbiosis mutualis secara benar-benar ya. Secara baik. Karena mungkin selama ini alumni itu berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi dia jadi itu karena dirinya sendiri atau usahanya gitu ya. Nah ini begitu saya masuk karena saya cukup lama di organisasi gitu ya. Saya ini sebenarnya termasuk orang yang terlambat selesai S1-nya, 9 tahun 6 bulan. Selesai Apresiasi dulu S1. kalau Kinan kayak gitu Pak. Lumayan lama ya. Sama ya. Jadi asli mahasiswa tua betul. Karena di organisasi saya kelamaan di HMI dan Ya, menjadi aktivis. menjadi muda. aktivis di jalanan dan itulah saya saya pengen ini menularkan ke teman-teman DDI. Ya.
HMI itu bisa sukses atau PMI atau IMM itu bisa sukses karena ada hubungan emosional yang kuat antara senior dengan junior, antara kakak dengan adik, antara orang tua dengan anak. Iya kan? Dan mereka banyak yang bersekolah itu bukan karena dia punya kemampuan secara finansial, enggak. Dibantu oleh alumninya. Dengan dia dibantu itu, dia merasa punya utang budi. Dia merasa punya hubungan emosional yang kuat. Oh iya, saya waktu jadi aktivis banyak dibantu sama Pak JK. Pak JK itu enggak ada cerita diskusi. Kenapa kok? Kapan kamu mau pulang? Apa kegiatanmu? Ya, itu Pak JK itu. Jadi ketemu Bang Akbar. Jadi ilmunya kita dapat, duitnya juga kita dapat, pengalamannya juga kita dapat. Jadi balance ya, Kak. Balance banget. Dan saya bilang sama teman-teman Mangkoso ini besar karena di dalamnya ada kader HMI, ada kader PMI, ada kader IMM, ada organisasi yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya ini potensi yang sangat besar, tapi kan ini belum mengkristal menjadi satu kesatuan, kekuatan yang cukup diperhitungkan dalam pengertian yang positif untuk kepentingan umat, bangsa dan negara gitu ya. Jadi masih berjuang, makanya mengukuhkan itu Daria itu untuk bangsa, negara dan agama. Jadi potensi-potensi itu yang kita gali dan ya saya bilang sama teman-teman, saya bisa ngakses ke Pak JK, bisa ngakses ke Pak Anies, bisa ngakses ke Pak Amran Sulaiman, bisa ngakses ke Balai Kereta, ke Menteri Pariwisata, itu karena jaringan-jaringan, jaringan di luar. Jadi sebenarnya itu mesti kita berdayakan. Kalau untuk kepentingan orang banyak, kenapa tidak kita bisa melakukan itu? Untuk umat. Lah iya, untuk umat. Betul. Kan sebenarnya rezekinya orang itu nggak mesti dia harus mengerus rezeki kita, enggak. Iya. Kalau sekedar memfasilitasi ketemu, ya alhamdulillah, monggo. Saya meskipun, jadi gini ya, ketika saya, karena saya sudah cukup lama di Jakarta, dari tahun 97 sudah stay di Jakarta. Ya banyaklah teman-teman media, waktu itu mereka masih wartawan biasa. Iya. Ya nggak perlu saya sebutkan lah, karena pasti Kinan tahu-tahu semua. Oh ini dari Pajar, ini dari Tribun, ini dari Sindo, ini dari mana-mana, rakyat susah. Jadi mereka itu waktu, kalau ke Jakarta, sudah kehabisan amunisi kan, nggak ada duit lagi. Udah ke kos-kosan saya, jadi makan kita bareng. Jadi di kos-kosan saya itu di kawasan Salemba, kadang-kala saya yang punya kosan, tapi kok saya nggak dapat tempat tidur. Anak-anak itu udah pada tidur sampai melebar keluar. Berbaginya yang kuat, solidaritas. Ya, dan itu sebenarnya, itu semua karena saya dapatkan itu semua di pesantren. Iya. Ketika berkiprah di organisasi ekstra kurikuler di kemahasiswaan, menguatkan apa yang kita alami di pesantren itu. Jadi kakak dengan adik itu di organisasi hampir nggak ada ininya, nggak ada batas. Yeah. Dalam semua hal, termasuk masalah asmaranya, apanya. Iya, saya di Jakarta itu beberapa kali menjadi orang tua asuh lah ya, pergi melamar untuk ini anak-anak dari Makassar sini yang kemudian menikah di Jakarta, di Jawa, di apa. Kalau di sini segala saya pergi melamar karena tetap bengeknya banyak sekali. Wampa naiknya lamanya. Beda juga ya, iya. Cacaknya. Dan suasana di rantau itu enak. Rasa satu kampung itu tinggi, solidaritas kemanusiaannya juga tinggi. Karena kan saya itu di Jakarta bisa eksis sampai detik ini ya. Saya nggak punya keluarga di Jakarta. Orang miskin dari kampung gitu ya. Ibaratnya buan diri di Jakarta itu. Merantau. Sebenarnya buan diri. Bukan ngerantau ya, beda ya Pak? Iya beda. Kalau merantau kan ada tujuan. Iya, ada bekal juga mungkin. Ada bekal. Ini enggak buan diri asli. Karena nggak beli tiket juga kan, dulu masih kapal-kapal Tambuna, Om Sini gitu ya.
Udah tiba-tiba aja kita nyelinap naik. Begitu diminta tiketnya nggak ada, kan nggak mungkin dibuang di laut gitu kan. Disuruh turun aja. Iya, akhirnya sampai juga di Tanjung Priok, dan Oke. seterusnya. Dan di sana ketemu senior. Seniornya dari Riau misalnya, seniornya dari Kalimantan, tapi begitu dekat dengan adik-adiknya, mengayomi, gitu ya, di organisasi. Dan itu yang menurut saya, itu yang saya mau tularkan di DDI Mangkoso ini, alumninya, bahwa kita ini satu tubuh, satu batang tubuh. Kalau ada yang sakit, semua ikut merasakan sakitnya. Kalau ada yang senang, semua bisa merasakan kebahagiaan itu. Dan kalau itu bisa terjadi, bersimbiosis mutualis, saya yakin kita bisa menjadi orang yang besar. Baik. Dan saya dapat sejarah dari banyak senior. Ya. Oh, dulu saya kuliah di USA itu karena dibantu si ini. Ya. Dari alumni juga. Dia jadi apa gitu dibantu dari alumni ini. Jadi baratnya ada dua pendaftar sama-sama kualitasnya tinggi, ya, grade-nya tinggi. Tapi begitu, oh dia alumni kita nih, alumni kita, pasti dipilihnya ini. Padahal kan kualitas sama kan. Kualitas sama. Iya, itulah yang membedakan. Nah, maksud saya ayo kita saling bahu membahu gitu ya, karena kan yang ada yang punya usaha, ayo rangkullah adik-adiknya yang mungkin juga mau belajar gitu ya, atau mungkin itu juga. Iya. Seperti itu. Oke, ini Kinan rasanya sangat terharu, bahagia, dan kayak di luar ekspektasi saya loh, seorang Pak Hasan ini ternyata memiliki masa-masa lalu yang cukup padat juga ya, cukup padat, ribet, tapi inilah yang mengantarkan mungkin Pak Hasan bisa sampai di posisi ini. Bahkan nanti akan ada agenda besar-besaran pertama kalinya, yaitu akan ada reuni nasional di DDI Mangkoso. Mungkin yang terakhir nih Pak Kak Cacang, sebelum kita mengakhiri ngobrol virtual kita yang sangat seru sekali, tadi kita sudah mendengarkan juga nih pengalaman Kak Cacang menjadi santri di tahun berapa tadi Pak? Tahun 82. 82 sampai ini. 94. Oke, Masya Allah ya, sangat kompleks dan perfect sekali nih kalau kita dengar dari ceritanya. Yang terakhir mungkin Kak Cacang, dengan kegiatan reuni yang nantinya memang diadakan di tanggal 5 Mei ini, dengan undangan yang kita lihat tadi, ada tokoh-tokoh nasional yang turut hadir juga, bahkan putra terbaik Sulsel ada Bapak Yusuf Kalla yang nantinya juga akan turut hadir di acara reuni nasional DDI Mangkoso. Kak Cacang selaku ketua panitia dalam kegiatan sebesar ini, apa sih mungkin harapan Kak Cacang dengan adanya reuni alumni ini? Dan mungkin yang terakhir sebagai closing statement kita juga, apa pesan-pesan Kak Cacang kepada seluruh sivitas teman-teman alumni DDI Mangkoso yang mungkin sudah berkiprah di mana-mana, dan buat adik-adik yang mungkin saat ini menjalankan santrinya di DDI Mangkoso, Kak Cacang, silakan. Ya, pertama saya tentu mengajak seluruh alumni untuk bisa hadir memeriahkan acara reuni nasional. Tentu banyak hikmah yang kita bisa petik di sana. Dan dalam proses perjalanan persiapan alumni reuni ini, saya juga ibaratnya mengkaderlah beberapa teman-teman gitu ya. Bagaimana membangun komunikasi dengan kekuasaan, membangun mitra kesejajaran dengan teman-teman wartawan gitu ya. Dan saya ingin selalu mengatakan ke mereka, para alumni, Anda layak kok, Anda mampu kok. Tapi kan kemampuan kalau tidak punya kepercayaan diri juga nggak bisa. Jadi ya buktinya kita mau melaksanakan reuni ini. Tempatnya mewah lah ya, tergolong mewah lah kalau di Sulawesi Selatan, di Kelaro. Dan ketika awal-awal orang mengatakan tidak mungkin, saya bilang semua serba mungkin. Karena saya itu di mata banyak teman-teman selalu memegang komitmen Yakusa itu, yakin usaha sampai apapun. HMI. Iya, saya bilang, saya selalu kalau dalam bekerja itu, saya yakin bahwa yang saya kerjakan pasti bisa. Baik. Dan alhamdulillah ini akan terlaksana. Yang tadinya banyak orang mungkin pesimis, mencibir, saya bilang ya nantilah ya. Saya kan tidak, saya memberikan bukti, bukan
Janji. bukan janji. Baik. Dan saya yakin mudah-mudahan kepanitiaan selanjutnya bisa lebih Baik. hebat dan Hebat, ya. lebih bagus. Momentum reuni ini adalah momentum kita membangun rasa persaudaraan, wahdaria sebagai warga DDI Mangkoso, dan tentu saja saya berharap bahwa alumni-alumni Mangkoso ini bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk kepentingan bangsa dan negara, karena prinsip saya itu kan khairun nas ampa'ahul linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Dan saya meyakini itu, insya Allah, ya apa sih sebenarnya yang kita mau bawa dalam hidup ini kecuali kebaikan. Karena kebaikan itu akan abadi, akan dikenang sepanjang masa. Dan saya banyak belajar dari Pak JK, prinsip hidupnya dalam membangun hubungan, ya, silaturahim, dan tokoh-tokoh sosial lainnya. Dan tentu saya berharap kita bisa, orang sosial ini bisa melahirkan tokoh-tokoh sekaliber Pak JK yang sudah sepuh hari ini, kan hampir boleh dikata belum ada penggantinya yang bisa seperti Pak JK. Dan saya melalui reuni ini saya berharap ada tokoh-tokoh sosial yang bisa muncul seperti Pak JK, mengayomi banyak kepentingan. Dan tentu kepada masyarakat DDI, apalagi yang masih santri, harus tekun belajar, ya, harus punya kepercayaan diri bahwa meskipun Anda alumni pesantren, Anda juga bisa jadi orang-orang yang hebat, jadi orang-orang yang besar seperti kesempatan-kesempatan yang diberikan pada yang lain. Saya kira itu yang paling utama, dan tentu sangat berharap kita semua bisa hadir memeriahkan reuni nasional tanggal 5 Mei 2022 di Hotel Claro. Kalau bisa tepat waktu lah, karena ini pagi acaranya sampai malam. Baik, ini kita langsung diberikan undangan langsung. Iya, saya berharap teman-teman dari Tribun, media-media yang lain bisa hadir, apalagi pimpinan Tribunnya alumni Mangkoso juga. Oke, siap. Dan beliau nyumbang juga loh di acara reuni ini. Keren. Senior Tamsil dengan Adinda Sudirman Kambi. Oke, baik. Ini sangat keren sekali closing statement dari Kak Cacang ya pada siang hari ini. Dan saya juga sangat memahami sekali bahwa beliau memang sangat padat karena sudah beberapa kali janji yang kita buat, tapi alhamdulillah hari ini qadarullah kita sudah bisa bertemu. Dan ternyata kehidupan santri hari ini Kinan baru tahu ternyata seperti itu. Tapi luar biasa sekali, sekalipun Kinan bukan anak santri, hari ini vibes anak santri sudah terasa nih Kak Cacang di saya. Alhamdulillah. Baik, untuk itu mungkin terima kasih banyak. Makasih banyak sudah diundang ke sini. Iya, sudah berbagi juga bersama kami, berbagi informasi, berbagi kegiatan, bahkan berbagi undangan juga ya. Untuk kegiatan di tanggal 5 Mei, yaitu kegiatan reuni nasional dan juga halal bihalal dari DDI Mangkoso. Semoga kegiatannya Pak sukses di tanggal 5, berjalan lancar. Dan tentunya untuk Pak Hasan sendiri bisa terus bermanfaat untuk banyak orang. Sehat-sehat selalu dan sukses. Dan pastinya DDI Mangkoso juga selalu melahirkan santri-santri yang mendapatkan manfaat, yang memberikan manfaat untuk banyak orang. Untuk itu terima kasih banyak Kak Cacang. Terima kasih. Iya, kami rasa Kak Cacang setelah ini akan ada kegiatan lagi. Saya ke tempatnya Pak Aas, Amran Sulaiman. Ini ada kegiatan lagi, semoga kita bertemu di forum yang lainnya lagi Kak Cacang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Tribuners, berakhirlah ngobrol virtual kita pada hari ini live di studio Tribun Timur bersama dengan Kak Cacang, atau yang lebih akrab dikenal dengan Pak Nur Hasan juga, yang juga merupakan ketua panitia pada kegiatan akbar nanti dalam reuni nasional dan juga halal bihalal DDI Mangkoso pada tanggal 5 Mei. Harapan kami tentu saja semoga segala kegiatan berjalan lancar dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini. Dan semoga juga kita semua masih diberikan umur yang panjang dan kesehatan sampai pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik Tribuners, sampai bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik bersama narasumber yang pastinya juga menarik. Saya Kinan Aulia, mewakili kru yang bekerja, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
apa-apa lah kan. Kan masih bisa ngopi-ngopi kita sambil nunggu buka puasa tuh.